Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Untuk mengawali pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rasydi wa a'idhni min syarri nafsi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Insyaallah semuanya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan dalam melaksanakan aktivitas yang lain. Nah, di tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ini kita awali dengan ayo mengamati. Di pembelajaran 1, di situ anak-anak mengamati gambar yang ada di buku tema. Nah, anak-anak dibuka bukunya, buku tema 6, halaman 37. Di situ anak-anak mengamati gambar yang ada di halaman 37. Nah, dari gambar yang ada di halaman 37, di situ menggambarkan bahwa keadaan di lingkungan sekitar rumah bersih, rapi, dan indah. Karena penduduknya atau masyarakat yang ada di situ selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, seperti kebersihan lingkungan yang ada di rumah anak-anak. Nah, kalau misalnya di lingkungan rumah anak-anak itu penduduknya atau masyarakatnya atau warganya selalu menjaga kebersihan, maka lingkungannya di sekitar rumah kalian terlihat bersih, indah, rapi, dan bisa membuat kehidupan anak-anak selalu nyaman. Nah, di bawahnya ada sebuah teks, kita baca bersama-sama. Judulnya di situ adalah lingkungan sekitar rumahku. Nah, kita baca bersama anak-anak. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, supaya lingkungan sekitar rumah anak-anak bersih, jadi anak-anak dan warga lainnya harus menjaga kebersihan. Selain itu, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitar dijaga. Jika ada daun-daun yang kering jatuh di jalan, harus disapu, dibersihkan ya.
Lalu sampah-sampahnya tidak boleh berserakan, harus dibuang di tong sampah yang sudah disediakan. Dan ketika berkendaraan di jalan, di sekitar rumah, di lingkungan rumah, harus pelan-pelan karena banyak anak yang bermain. Makanya kita juga harus menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, di sini anak-anak ditugaskan untuk mengamati kalimat berikut yang ada kotak warna pink ya. Di situ ada sebuah kalimat, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, di situ ada kata kuncinya yaitu kata ajakan, yaitu adalah mari. Nah, mari merupakan salah satu kata ajakan. Selain mari, terdapat juga kata ajakan yang lain, misalnya ayo atau yuk. Nah, kalimat ajakan itu bertujuan untuk mengajak teman atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama kita, atau untuk menyetujui atau mengajak berbuat sesuatu bersama kita, atau mengajak melakukan sesuatu yang lain. Nah, di sini bisa kalian ketahui bahwa kalimat mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita merupakan kalimat ajakan ya. Kalimat ajakannya bertujuan untuk mengajak teman atau warga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, bagaimana atau apa saja sih cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, menyapu lantai setiap hari. Jadi, anak-anak kalau di rumah ya tidak usah menunggu disuruh ibu atau ayah, langsung disapu jika lantai rumahnya terdapat kotoran atau tidak bersih, langsung disapu. Setelah disapu langsung dipel. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini biasanya sering usah temukan ya ketika di sekolah. Di sekolah sudah disediakan tong sampah banyak untuk organik maupun non organik. Nah, anak-anak harus memanfaatkan tong sampah tersebut. Untuk apa? Untuk membuang sampah. Nah, jika anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya, misalnya membuangnya sembarangan, di selokan atau dibuang di taman, nah itu akan merusak lingkungan yang ada di sekolah. Juga di rumah juga seperti itu, harus menjaga lingkungan di rumah dan lingkungan sekitar rumah. Jika ada sampah, cepat-cepat anak-anak membuangnya di tong sampah karena memang itu tempatnya. Nah, nanti kalau misalnya ada petugas kebersihan mengambil, baru diambil oleh petugas kebersihan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa merusak lingkungan dan juga bisa menimbulkan penyakit. Misalnya demam berdarah atau penyakit tipes atau penyakit lainnya. Oke. Yang ketiga, membersihkan selokan. Nah, jadi supaya ketika hujan air bisa mengalir dengan lancar, selokannya harus dibersihkan. Sampah-sampah yang ada di selokan harus diambil supaya airnya berjalan lancar ya. Walaupun sampahnya itu diselokan sedikit, tetapi itu juga mempengaruhi terhambatnya air yang ada di selokan tersebut ya.
Jadi anak-anak jika menemukan sampah yang ada di selokan harus cepat-cepat membuangnya. Kalau misalnya sore hari atau pas hari Minggu ketika anak-anak libur, nah itu sampahnya harus dibuang, dibersihkan supaya airnya tetap mengalir. Dan jika misalnya selokan tersebut banyak sampah, sampahnya tidak dibuang, akan bisa mengakibatkan banjir di lingkungan anak-anak ya. Jadi selalu membersihkan selokan. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lain, cara menjaga lingkungan biar tetap bersih. Misalnya menyapu atau membuang daun-daun kering di tempat sampah, atau mengepel lantai, atau misalnya membuat taman kecil di lingkungan sekitar. Nah, itu juga termasuk ya. Nah, lalu untuk slide selanjutnya, anak-anak mengamati kalimat berikut. Nah, tadi anak-anak sudah mengamati kalimat ajakan, ya. Kalimat yang ada kata mari, ayo, atau yuk itu merupakan kalimat ajakan. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo, atau bisa dengan yuk. Ya. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu Beni, Dayu, maaf sebentar. Bayu dan Deni mencabut rumput. Nah, di sini juga ada, kalau tadi ya gambarnya Bayu dan Beni sedang mencabut rumput merupakan contoh kegiatan yang mencerminkan lingkungan bersih. Nah, kalau yang ini nih, seorang anak membuang sampah sembarangan, berarti dia tidak menjaga lingkungan itu. Berarti dia merusak lingkungan tersebut. Misalnya lagi di sini, Siti, Udin, dan Beni memungut sampah bersama. Nah, ini juga merupakan kegiatan untuk menjaga lingkungan supaya bersih. Misalnya lagi ini, banyak sampah di sungai. Nah, ini merupakan gambar yang tidak terpuji ya anak-anak, karena membuang sampah di sungai. Berarti kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa merusak lingkungan sekitar. Nah, misalnya ini lagi, seorang anak mencoret-coret tembok. Nah, ini juga walaupun hanya mencoret-coret, tetapi ini juga bisa merusak lingkungan sekitar ya. Tembok itu perlunya dicat, tidak untuk coret-coret. Jika anak-anak ingin menulis gambar, tidak dicoret-coret di tembok karena itu bukan tempatnya. Nah, lalu bersama-sama. Nah, kalau misalnya
Bentar. Nah, ini ya, mencabut rumput. Lalu ini memungut sampah bersama. Lalu sudah contohnya. Lalu manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Nah, tadi sama saja ya anak-anak, mencabut rumput bersama, memungut sampah bersama, ya. Kalau misalnya mencoret-coret tembok atau membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan, itu bukan termasuk kegiatan kerjasama maupun kegiatan yang cinta lingkungan. Nah, ini tadi gambarnya. Nah, sekarang menuju slide berikutnya. Ayo mencoba. Taman di sekitar rumah Udin bersih. Udin dan teman-temannya bermain di sana. Tiba-tiba Dayu berdiri. Ia mengajak teman-temannya berdiri. Mereka memperagakan berbagai gerakan. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Ada gerakan memungut sampah. Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Ada gerakan menyiram tanaman. Nah, gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan untuk menjaga lingkungan juga bisa dibuat sebagai sebuah tarian jika gerakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketukannya atau sesuai dengan musiknya, ya. Contohnya, nah, ini termasuk contoh-contoh kegiatan atau gerakan yang bisa dibentuk sebagai sebuah tarian. Misalnya di sini ada gerakan menyapu atau gerakan mengambil sampah. Nah, ini ada gerakan menyapu. Lalu yang memakai baju merah, nah itu gerakan membuang sampah. Lalu mengambil sampah. Lalu ada gerakan yang lainnya seperti gerakan mengambil dahan kering di pohon. Nah, dan gerakan menyiram tanaman. Nah, selain ini juga masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lainnya yang anak-anak bisa mengikuti, bisa meniru gerakan-gerakan tersebut dan bisa membentuk sebagai sebuah tarian. Nah, ini gambar-gambarnya. Ada gerakan menyapu, gerakan membuang sampah, gerakan memungut sampah, gerakan mengambil dahan kering di pohon, dan gerakan menyiram tanaman. Nah, itu tadi di pembelajaran 1. Nah, kita lanjut di pembelajaran 2. Tadi pembelajaran 1, anak-anak belajar tentang lingkungan bersih, lingkungan sekitar rumah yang harus dijaga kebersihannya, ya, dengan cara berbagai hal, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, dan juga tadi anak-anak mengenal contoh kegiatan yang mencerminkan kerjasama dengan orang lain dan contoh kegiatan yang mencerminkan cinta lingkungan. Dan yang tadi terakhir, anak-anak mengenal berbagai gerakan cinta lingkungan yang bisa disusun atau bisa dibentuk sebagai sebuah tarian, ya. Misalnya tadi ada gerakan membuang sampah, gerakan memungut sampah, gerakan mengambil dahan kering di pohon, atau gerakan menyiram tanaman, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, di pembelajaran 2 ini kita awali dengan ayo membaca. Hari ini Penny pergi ke rumah Udin. Penny mengajak Udin berjalan-jalan.
Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Benny dan Udin. Mari anak-anak bersama-sama memperagakan percakapan tersebut. Benny berkata, "Hai Udin." Udin menjawab, "Hai Benny, mari masuk." Benny berkata, "Terima kasih Udin, apa yang sedang kamu lakukan?" Udin menjawab, "Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini." Udin menjawab, "Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan." Udin berkata, "Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain." Nah, tadi dari percakapan tersebut, nah anak-anak bisa mencermati bahwa melakukan percakapan tentang lingkungan yang bersih ya, karena ada pohon yang rindang jadi membuat lingkungan menjadi sejuk dan membuat lingkungan juga bersih. Nah, untuk merawat pohonnya yaitu dengan cara menyiram pohonnya. Nah, dan ketika kita berjalan-jalan di lingkungan sekitar bisa membuat kaki kita, otot kaki. Nah, kalimat manakah yang termasuk kalimat ajakan? Kira-kira mana saja yang termasuk kalimat ajakan? Nah, yang pertama, di sini ada kalimat ajakan, "Ayo lihat pohonku ini." Nah, mengapa di situ kalimat tersebut disebut kalimat ajakan? Karena terdapat kata ajakan yaitu ayo. Terus yang kedua, mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Nah, ini juga kalimat ajakan karena ada atau terdapat kata ajakan mari. Lalu, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, di sini juga termasuk kalimat ajakan karena terdapat kata ajakan yaitu ayo. Benny dan teman-temannya berjalan-jalan. Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang. Daunnya berayun-ayun tertiup angin. Mereka sangat suka melihat gerakannya. Nah, ini termasuk beberapa contoh gerakan yang tercipta yang dibentuk oleh pohon ketika tertiup angin. Nah, di sini ada contoh gerakan daunnya berayun-ayun ketika tertiup angin, berayun-ayun ke belakang, ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, ya. Nah, Benny dan teman-temannya mereka menirukan gerakan pohon berayun. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, kedua tangan menjulur ke depan, ayun ke atas sampai ke belakang. Kepala mendongak menatap langit. Nah, ini juga termasuk gerakan berayun-ayun dari sebuah pohon jika tertiup angin. Yang kedua, kedua tangan menjulur ke depan, ayunkan sampai menyentuh mata kaki. Kepala tertunduk melihat tanah. Kembali ke posisi awal. Lalu yang ketiga, kedua tangan menjulur ke atas, ayunkan ke kiri, kembali ke posisi semula dan kembali ke posisi awal.
Yang keempat, kedua tangan menjulur ke atas. Ayunkan ke kanan, ayunkan ke posisi semula. Kembali ke posisi awal. Nah, itu tadi merupakan contoh gerakan-gerakan ketika pohon yang rindang berayun-ayun karena tertiup angin. Nah, nanti untuk contohnya, untuk contoh gerakannya selengkapnya kita bahas di pembelajaran 4 pada hari Kamis, oke? Nah, untuk tugasnya sebentar. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak itu membuat kalimat ajakan yang lain selain yang dicontohkan di slide Ustazah atau yang dicontohkan di buku. Selain itu ya, bisa menggunakan kata ajakan ayo, mari, atau yuk. Tetapi kalimatnya anak-anak membuat sendiri. Lalu anak-anak menulis kalimat ajakan ya di buku tulis. Nah, lalu hasil menulis kalimat ajakan tersebut dibaca ya. Kenapa Ustazah meminta kalian untuk membaca? Supaya Ustazah mengetahui bahwa anak-anak kelas 1B sudah bisa membaca, walaupun mungkin masih ada yang belum lancar membacanya, tetapi perlu berusaha dulu ya, karena semua tugas yang dikumpulkan anak-anak itu ada nilainya tersendiri. Jadi nanti anak-anak menulis 5 kalimat ajakan di buku tulis, lalu kalimat ajakan tersebut dibaca dan hasilnya berbentuk video. Jadi yang dikirim ke Ustazah adalah video anak-anak membaca kalimat ajakan ya. Oke, mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyampaian pembelajaran daring. Sebelum kita akhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga anak-anak dan keluarga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga kesehatan tubuhnya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan terlena oleh permainan atau game ya. Sampai berjumpa lagi di esok hari. Terima kasih yang sudah menyimak video ini, dan terima kasih untuk ayah bunda yang selalu mengingatkan anak-anak untuk menjalankan sholat 5 waktu dan sholat duhanya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.